Karang ya, dipindahkan ke mana posisinya, di dapil 2K ataukah di dapil 1. Hanya saja memang setelah kami melakukan beberapa kali FGD ya, dan juga mendengar masukan-masukan, termasuk kemarin ketika sharing di DPRD Kota Makassar, banyak masukan dan juga terkait dengan keinginan untuk memecah dapil, bukan lagi 5 tapi menambah ya, keinginan untuk menambah dapil, sehingga opsi 3 ini lahir ya. Termasuk juga seperti tadi yang telah disampaikan oleh ketua, upaya untuk membuat mandiri dalam tanda kutip beberapa kecamatan-kecamatan besar yang memang secara jumlah penduduk itu besar, seperti Birengkanaya, kemudian Tamalate dan juga Manggala. Bapak Ibu sekalian, kami masih ingin mendengar masukan lebih banyak lagi dari teman-teman peserta diskusi ini, peserta uji publik ini. Saya persilahkan. Dari partai barangkali masih ada. Dari kawan-kawan ormas, dari kawan-kawan pemuda, apa masih ada lagi? Masukan yang banyak itu tentu sangat membantu kami untuk perencanaan ya, menyusun perencanaan sebelum menetapkan perencanaan. Jadi alurnya memang kami di Kabupaten Kota itu penetapannya adalah penetapan perencanaan, penetapan opsi yang kemudian kami ajukan ke tingkat provinsi lalu mempresentasikan ke tingkat KPU RI. Bapak Ibu sekalian, apa masih ada? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Burhanuddin dari kampus Universitas Bosowa. Mohon izin, pada hari ini mungkin ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan penataan daerah pemilihan. Terus terang, konteks perubahan dapil sebagaimana opsi yang ditawarkan tadi, ada opsi 2, opsi 3. Yang paling berkeberatan itu pasti adalah partai politik. Karena apa? Karena ada sebuah proses ya, ada sebuah perubahan yang terjadi terkait dengan konstituen gitu. Tetapi saya sangat sepakat tadi dengan apa yang dikatakan oleh adik-adik dari HMI. Esensi anggota DPRD sebenarnya adalah untuk lebih mendekatkan dirinya dengan masyarakat. Nah, ada sesuatu yang sangat ironi jika pembentukan sebuah dapil itu dengan jumlah kecamatan yang banyak. Pasti bisa jadi akan ada sebuah kecamatan yang tidak ada representasi anggota DPR-nya. Mungkin dari kecamatan lain gitu. Nah, dalam hal ini saya sangat sepakat dengan opsi ketiga, tetapi ada beberapa komposisi penyusunan dapil yang mungkin sedikit saya bisa memberikan masukan gitu. Pada prinsipnya kalau kita mengacu ke dapil pertama dengan mengacu pada asas 7 prinsip penataan dapil berdasarkan undang-undang nomor 7 tadi ya, kalau tidak salah 2017, saya kira itu sudah memenuhi ya, memenuhi aspek terutama terkait dengan kesetaraan nilai suara. Cuman dalam hal ini kalau kita mengacu dengan dapil yang lama, saya melihat di dapil 3 pada pemilu 2020 Tamalan Raya dan Biringkanaya serta dapil 4 Panakukang Manggala, ini saya kira yang perlu sedikit mendapatkan perhatian gitu. Saya sepakat dengan konsep 7 dapil sebagaimana opsi 3, tetapi yang kalau bisa yang berdiri sendiri itu adalah Biringkanaya dan Tamalate. Kenapa? Karena 2 dapil ini mempunyai DPT terbanyak, di atas 100.000 lebih
di atas 100.000 lebih. Terus dari opsi yang ketiga, Makassar 3, Panakukang, Tamalandrea. Saya kira kalau kita mengacu kepada prinsip integritas wilayah, ya, dari prinsip integritas wilayah sebagai indikator, maka Panakukang, Tamalandrea ini sedikit lebih berjarak, gitu. Lebih dekat itu adalah Manggala, Tamalandrea, gitu. Saya melihatnya seperti itu, Manggala, Tamalandrea, gitu. Nah, pada prinsipnya mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang jelas harapan saya paling tidak dapil itu bisa berkembang jadi 7, di mana Biringkanaya adalah otonom, dia berdiri sendiri karena mempunyai DPT di atas dari 100.000, dan Tamalate juga ini di atas 100.000 lebih. Selainnya Manggala, Panakukang, apakah mau digabung atau tetap Panakukang, Tamalandrea sebagaimana opsi ketiga pada Makassar 3, itu saya kira tergantung dari masukan teman-teman hari ini. Terima kasih, itu saja mungkin sebagai masukan, mudah-mudahan dapat menjadi pertimbangan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Memang salah satu kendala ya yang kami hadapi di saat perencanaan dapil dan juga alokasi kursi adalah pada ya tadi telah disebutkan juga ya bahwa kami sangat terbantu dengan adanya Sidapil ya. Sangat mudah sebenarnya kami melakukan hitung-hitungan dengan alat bantu ini, dengan aplikasi ini, sehingga hanya saja memang ada beberapa hal yang kami jadi acuan ya, pertimbangan, sehingga kemudian ada 7 dapil ya yang tersaji di opsi 3. Salah satunya memang di regulasi disebutkan bahwa dalam satu dapil alokasi kursi itu minimal minimal 3 dan maksimal 12. Ada beberapa ketika misalnya Panakukang dan Manggala atau misalnya kecamatan-kecamatan besar disatukan, itu bisa kursinya bisa 12 lebih ya, melebihi 12, sehingga di atas ya batas maksimal. Terus juga memang salah satu hambatan dan kendalanya juga adalah tidak mudah menyatukan tiap-tiap wilayah, misalnya memisahkan kemudian menyatukan, karena keharusan untuk memenuhi beberapa prinsip-prinsip. Misalnya kita ingin melepaskan beberapa kecamatan besar, sementara kami agak kesulitan karena kecamatan tersebut misalnya terkurung, tidak bisa bergerak, terkurung di beberapa batasan-batasan kecamatan ya, sehingga tidak leluasa untuk digabungkan. Selain tentu saja kami harus melihat tetap selain keterpaduan wilayah juga karakter wilayah. Seperti itu sebenarnya hambatannya. Tapi saya kira ada tambahan dari ketua mengenai tanggapan dari ya Pak Bur ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Gun. Saya kira kami sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Bur tadi. Saya kira ini adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan proses ini konsolidasinya menjadi mudah bagi masyarakat. Memang ada hal yang unik ya soal geografi kota. Nah, kalau kami sebenarnya kalau kita menghitung berdasarkan basis demografi, kecamatan besar itu kan sebenarnya ada satu juga sebenarnya Pak Bur. Tallo juga termasuk kecamatan besar sebenarnya. Hanya saja kalau kita lihat geografi kota, sebelah barat Panakukang, jadi 2 kecamatan yang kita sebut tadi dalam diskusi soal Panakukang dan Tamalandrea, situasinya Panakukang dan Tamalandrea itu memang pada jalur baratnya itu memang diantarai langsung oleh Tallo. Nah, kami pernah dalam diskusi, karena prinsip integrasi tadi kita mau pisahkan Tallo sendiri supaya kecamatan-kecamatan kecil tadi bisa terjawab kegelisahannya Pak Ketua Haimi tadi, seperti Wajo, Juntana, Bontoala dan Sangkarang, itu bisa terjawab kegelisahannya soal representasinya. Hanya saja kalau kita pisahkan Tallo dari kecamatan-kecamatan kecil ini, resikonya adalah terlalu kecil
terlalu kecil alokasi kursi pada dapil yang ditinggal. Misalnya saat ini alhamdulillah di kota ini berdasarkan data demografi kita, simulasi DAK2 yang kami susun, seluruh kecamatan sekarang insya Allah sudah punya representasi satu kursi. Yang paling kecil adalah Sangkarang, ada satu kursi alokasinya. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana mengatur diskusi kita ini, penataan dapil ini agar 7 prinsip tadi dalam penataan dapil itu dia tidak saling bukan tidak saling melanggar, tapi dia harus memberi impuls terhadap situasi masyarakat kita saat ini, yaitu kesenjangan antara pemilih dengan yang dipilihnya nanti. Nah, hanya saja memang ada kekhawatiran kita soal yang betul disampaikan oleh Pak Bur tadi soal Panakukang dan Tamalan Rea. Sebelah barat Panakukang dan Tamalan Rea itu langsung dengan diapit oleh Tamalan Rea, itu di bagian timurnya itu kan langsung Manggala. Persoalannya adalah Manggala ini adalah salah satu kecamatan dengan demografinya besar sekali, malah dia lebih besar dari Panakukang. Sehingga kalau kita buat simulasi menggabung antara Manggala dengan Tamalan Rea atau Manggala dengan Panakukang, itu akan bikin beban perolehan kursi di situ akan besar sekali. Kalau besar sekali alokasi kursi di situ, saya mau bilang begini teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sebenarnya pemilu adalah area konflik yang dilembagakan oleh negara. Pemilu sebenarnya adalah arena konflik, arena pertarungan yang dilegalisasi oleh negara. Tugas kami sebenarnya memaintain agar pertarungan yang diresmikan oleh negara ini tidak menimbulkan ekses bagi warga negara. Nah, sehingga dengan asumsi ini, dengan meletakkan beban kursi, alokasi kursi pada satu dapil yang terlalu bobotnya terlalu besar, resikonya adalah ada residu yang harus ditanggung oleh bukan hanya partai politik yang akan berkontestasi, karena kan prinsip kontestasi kan adalah battle sebenarnya ya dalam tataran diatur oleh undang-undang. Nah, tugas kami sebenarnya adalah memaintain proses-proses dalam tanda kutip perang ini, pertarungan ini, agar pertarungan ini bisa dikonsumsi oleh warga kota, warga negara dalam tadi dalam kaitannya tadi mungkin kata Pak Kiai tadi, kita ini kurang untuk memberi mencitrakan calon yang harus kita respon. Tadi Pak Kiai kasih saran yang bagus sekali kepada kami, tapi rasa-rasanya Kiai mohon izin, KPU tidak punya tools untuk menyampaikan bahwa calon ini baik, calon ini kurang baik, calon ini. Tapi rasa-rasanya itu nanti Pak Kiai yang akan menyampaikan itu dalam mimbar dan kajian-kajiannya Pak Kiai. Tapi saya yakin tugas kita sama, kekhawatiran kita sama bahwa penataan dapil ini dan bagian dari proses konsolidasi pemilu, tugas kami adalah memastikan yang dalam tanda kutip arena perang yang dilembagakan oleh negara ini bisa terakselerasi dan masyarakat sebagai pemilihnya itu bisa terlibat dalam men-tracking langsung calon-calon yang akan bertarung dalam proses elektoralnya nanti. Dengan memperlebar dapil sebenarnya kita memperkecil arena konflik, arena pertarungan. Semakin kecil arena pertarungan berarti semakin mudah warga kota kita untuk mengasistensi calon-calon yang akan dipilih. Nah, dengan asumsi dasar seperti ini kita berharap kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih itu menjadi lebih terukur. Saya paham betul sama dengan kegelisahan Kak Abdullah tadi bahwa resistensi ini akan muncul dari partai politik, tapi kan ini soal diskusi terbuka. Kami tentu tidak bisa bilang bahwa tidak boleh dikritik, tetapi kami berharap diskusi kita ini membawa impuls yang positif terhadap konsolidasi demokrasi. Satu hal yang selalu kami jawab adalah sebenarnya penataan dapil ini menjawab masalah apa? Nah, ternyata masalahnya sudah muncul satu persatu. Kawan dari Ketua HMI tadi menjelaskan ada kesenjangan, terutama keterwakilan kecamatan-kecamatan kecil dan seterusnya. Saya kira itu yang saya sampaikan, Pak Gun. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu sekalian, saya masih membuka lagi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memberi masukan ke kami, memberi tanggapan. Apakah masih ada? Ya, silakan. Yang ada di belakang. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Yoga dari Perdik, Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan. Sebelumnya mohon izin, mungkin saya sedikit melangkah dan
bukan membahas tentang penataan dapil, tapi lebih ingin menitipkan pesan kepada KPU tentang bagaimana teman-teman difabel itu diberi akomodasi dalam setiap proses pemilihan, khususnya dalam penataan TPS nantinya. Lebih ke saat perancangan TPS, kami entah diundang nanti atau diajak berdiskusi nanti atau tidak, tapi tempat ini saya pikir jadi tempat yang cukup penting untuk kami memberi masukan atau memberi pesan bagaimana saat perancangan TPS nanti TPS-nya ini harus inklusif. Teman-teman yang kursi roda misalnya, teman-teman yang tuli, teman-teman yang buta, mungkin dengan template sudah ada, tapi banyak teman-teman yang mengeluhkan di beberapa TPS tidak ada template. Di beberapa TPS tidak akses untuk teman-teman yang menggunakan kursi roda misalnya atau yang tuli, sehingga teman-teman difabel ada yang malas untuk memilih karena ya itu tadi TPS-nya tidak aksesibel. Jadi lewat forum ini kami mohon izin sebelumnya berbicara tidak sesuai dengan tema, tapi kami menitipkan pesan. Teman-teman Perdik sangat mendukung bagaimana kita membuat proses pemilihan yang inklusif, yang bisa untuk semua orang, tidak hanya orang-orang dengan saya selalu bilang, kalau kita selalu bilang ini pemilihan yang umum, tapi tidak melibatkan teman-teman difabel misalnya, itu tidak umum berarti. Itu hanya khusus untuk orang-orang yang melihat, untuk orang-orang yang punya kaki dan tangan misalnya. Jadi saya pikir kita penting untuk memperhatikan dan dalam perancangan nantinya, perancangan TPS nantinya memperhatikan atau mengingat bahwa ada warga kita yang misalnya tidak bisa naik tangga. Kita harus apakan? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih dari kawan Perdik. Sekira ingin ditanggapi oleh kawan-kawan. Bu Endang, apa Pak Ketua mau menanggapi? Ya, Silabes People, itulah tadi rangkaian dari uji publik dari rancangan penataan daerah pemilihan atau dapil dan alokasi kursi DPRD Kota Makassar pada pemilu 2024 mendatang. Tadi sempat dipaparkan oleh anggota KPU Kota Makassar bahwa persebaran kursi maksud saya jumlah kursi yang akan didapatkan oleh masing-masing kecamatan tergantung dari jumlah penduduk yang tersebar di kecamatan masing-masing. Dan tadi masukan dari uji publik ini adalah masing-masing perwakilan dari organisasi, baik dari kalangan difabel, kemudian organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, dan juga organisasi keagamaan turut menyampaikan aspirasi terkait dengan uji publik penataan dapil dan juga alokasi kursi di DPRD Kota Makassar pada pemilu 2024 mendatang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mardianto Hamid pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Yang kawan juga tadi sampaikan itu pasti kami catat dan